Ada satu keheningan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang bangun di sepertiga malam, saat semua orang terlelap, saat dunia meredup, saat suara paling keras hanyalah detak jantungmu sendiri. Di waktu itu, engkau berdiri, engkau menengadahkan tangan, engkau menangis dalam sujud, engkau menyebut nama Allah dalam kesunyian yang bahkan malaikat catat dengan penuh kelembutan. Dan setelah itu, engkau kembali tidur. Namun anehnya, justru setelah tahajud, mimpi-mimpi yang terasa sangat nyata mulai muncul. Mimpi yang tidak biasa. Mimpi yang tidak sekadar datang lalu hilang, tetapi meninggalkan rasa di dada. Seolah ada pesan yang ingin Allah sampaikan kepadamu, lewat jalan yang paling halus, lewat alam tidur yang tidak bisa engkau kendalikan. Bagian ini akan menjelaskan kenapa mimpi seperti itu muncul, dan mengapa mimpi setelah tahajud bukan sesuatu yang boleh diabaikan. Begitu saja. Ada hadis yang menjelaskan bahwa mimpi itu ada 3 macam. Mimpi yang datang dari Allah, mimpi yang berasal dari diri sendiri, dan mimpi yang datang dari gangguan setan. Dan para ulama mengatakan, mimpi yang muncul setelah ibadah di waktu malam, terutama setelah tahajud, biasanya lebih dekat kepada mimpi yang membawa isyarat baik dan ketenangan, sebab hati yang bersih cenderung menerima pantulan yang jernih. Disinilah semua menjadi lebih jelas. Tahajud bukan sekadar bangun, lalu salat 2 rakaat. Tahajud adalah perjalanan hati, saat engkau benar-benar tulus mengadukan segalanya kepada Allah. Hati itu dibersihkan. Dan ketika engkau tidur setelah hati dibersihkan, mimpi-mimpi tertentu akan terasa lebih hidup, bahkan lebih jujur daripada perasaanmu sendiri. Sebagian orang bertanya, kenapa setelah tahajud justru bermimpi aneh? Bahkan ada yang merasa mimpinya seperti memberi tanda. Cobalah renungkan. Ketika engkau sedang berada dekat dengan Allah, itu adalah waktu di mana jiwamu paling peka. Apa yang tidak engkau sadari di siang hari, bisa Allah tunjukkan lewat mimpi di malam hari. Kadang mimpi itu berupa simbol, kadang berupa perasaan, kadang berupa tempat-tempat yang tidak pernah engkau kunjungi, kadang berupa seseorang yang tiba-tiba hadir tanpa sebab yang engkau mengerti, dan semuanya membuatmu bertanya dalam hati. Apa maksud Allah? Apa arti semuanya? Bagian pertama ini bukan untuk menafsirkan setiap mimpi secara langsung, tetapi untuk membuka pemahaman bahwa Allah bisa memilih cara apapun untuk menguatkanmu, termasuk lewat mimpi. Engkau mungkin pernah mengalami ini. Engkau bangun dengan jantung berdebar, engkau bermimpi berjalan di tempat yang asing, engkau melihat cahaya tanpa sumber, atau engkau mendengar suara yang tidak engkau kenali, namun anehnya, bukannya takut, justru hatimu terasa tenang. Itulah perbedaan antara mimpi biasa dan mimpi yang membawa pesan. Mimpi biasa membuatmu gelisah atau bingung. Mimpi yang membawa pesan justru membuat hatimu lebih lembut, lebih sadar, dan lebih dekat kepada Allah. Ada satu hal lagi yang harus dipahami. Allah tidak berbicara langsung kepada manusia selain melalui wahyu kepada para nabi. Tetapi Allah tetap bisa membimbing hamba-hamba yang dicintainya lewat tanda-tanda yang lembut, yang hanya bisa dipahami oleh hati yang sedang mencarinya. Dan tahajud adalah waktu terbaik untuk menjaga hati tetap peka terhadap tanda-tanda itu. Mimpi yang muncul setelah tahajud seringkali terkait dengan keadaan yang sedang engkau hadapi. Jika engkau sedang gelisah, Allah bisa menurunkan mimpi yang membuatmu tenang. Jika engkau sedang bimbang, Allah bisa menurunkan mimpi yang memberi arah. Jika engkau sedang sedih, Allah bisa menurunkan mimpi yang membuatmu merasa seolah sedang dipeluk, walau engkau tidak tahu oleh siapa. Dan jika engkau sedang terkurung dalam kesulitan hidup, Allah bisa menurunkan mimpi yang seakan berkata, sabarlah, jalan itu sedang dibuka sedikit demi sedikit. Dalam banyak kisah orang saleh, mimpi setelah ibadah malam sering menjadi peneguh hati. Ada yang mengatakan bahwa setelah bertahun-tahun mencari ketenangan, justru mimpi setelah tahajudlah yang akhirnya menggerakkan hatinya untuk berani mengambil keputusan besar. Ada pula yang merasa bahwa mimpi itu datang seperti nasihat lembut, tidak memaksa, tetapi membuat hati mengerti. Jika hari-hari ini engkau sering bermimpi aneh setelah tahajud, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa itu sekadar bunga tidur. Jangan pula langsung menafsirkannya secara berlebihan. Tenangkan hati. Yang terpenting bukan gambarnya, tetapi rasa yang ditinggalkannya. Jika setelah mimpi itu engkau merasa lebih tenang, lebih yakin, atau lebih dekat dengan Allah, maka itu adalah tanda bahwa mimpi tersebut membawa kebaikan. Ada hikmah yang sering dilupakan. Ketika engkau bangun untuk tahajud, engkau sedang memaksa dirimu keluar dari dunia yang penuh kebisingan. Lalu ketika engkau tidur lagi, jiwamu sudah tidak sama. Ia menjadi lebih jernih,
Dan mimpi yang masuk ke hati yang jernih biasanya tidak sia-sia. Setelah kita memahami bahwa mimpi setelah tahajud bukan kebetulan, kini kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Apa saja mimpi yang biasanya muncul setelah ibadah malam? Dan kenapa mimpi itu terasa begitu nyata? Kenapa ada mimpi yang justru muncul di waktu-waktu ketika hati sedang dekat dengan Allah? Jawabannya sederhana. Ketika engkau tahajud, hati itu terbuka. Dan ketika engkau tidur setelahnya, apapun yang masuk ke dalam jiwamu terasa jauh lebih jelas. Bahkan detail yang kecil, sekalipun bisa engkau ingat ketika bangun di bagian ini. Kita akan melihat beberapa mimpi yang kerap dialami orang-orang yang sedang istiqomah tahajud. Bukan untuk menebak-nebak, tetapi untuk memahami bahwa ada hikmah yang Allah sembunyikan di baliknya. Satu titik mimpi. Melihat cahaya di tempat yang tidak dikenal ini adalah mimpi yang paling sering muncul setelah tahajud. Seseorang bermimpi berjalan di tempat asing, tempat yang tidak pernah dikunjungi. Namun di tengah tempat itu, muncul cahaya yang tidak berasal dari matahari, lampu, atau sumber apapun yang bisa dijelaskan. Mimpi seperti ini biasanya hadir ketika Allah sedang memberi isyarat ketenangan. Cahaya melambangkan jalan keluar, hidayah, dan perlindungan. Jika engkau melihat cahaya dan hatimu terasa damai, itu tanda bahwa bebanmu sedang diringankan sedikit demi sedikit. Mungkin doamu belum terjawab secara nyata, tetapi Allah sedang menyiapkan ruang tenang di dalam jiwamu. Mimpi air jernih. Hujan lembut, atau sungai yang mengalir pelan air jernih adalah simbol kebersihan hati. Dan mimpi ini sering datang ketika engkau sedang memperbaiki diri lewat ibadah malam. Ketika seseorang bangun untuk tahajud, ia sedang membasuh jiwanya dari debu kesedihan dan dosa. Lalu ketika ia tidur kembali, alam bawah sadarnya memantulkan kejernihan itu dalam bentuk air yang tenang. Jika engkau bermimpi melihat air jernih, itu tanda bahwa hatimu sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu. Biasanya ini muncul pada orang yang sedang berdoa meminta ketenangan, petunjuk, atau jalan rezeki yang halal. Air jernih adalah pertanda bahwa Allah sedang meluruskan jalan hidupmu. Mimpi mendaki atau berjalan menuju tempat tinggi. Mimpi ini sering dianggap aneh oleh banyak orang. Ada yang merasa sedang mendaki tebing tinggi, ada yang berjalan menaiki tangga panjang. Namun anehnya, tidak merasa lelah. Ada pula yang berjalan ke tempat tinggi yang tidak masuk akal, seperti bukit yang sangat curam, tetapi terasa mudah dinaiki. Mimpi seperti ini hadir ketika Allah sedang mengangkat derajat seorang hamba. Langkah ke tempat tinggi adalah simbol peningkatan iman, peningkatan kedewasaan, peningkatan rezeki, atau peningkatan kedudukan di mata Allah. Jika mimpi ini muncul setelah tahajud, itu berarti Allah sedang membawa jiwamu naik. Tidak cepat, tidak tiba-tiba, tetapi naik dengan cara yang paling halus dan paling penuh kasih sayang. 4 Mimpi bertemu orang yang tidak dikenal, tetapi membuat hati tenang. Banyak orang bercerita bahwa setelah tahajud, mereka bermimpi bertemu seseorang yang tidak pernah mereka lihat di dunia nyata. Orang itu mungkin tersenyum, mungkin memberi nasihat, atau hanya menatap dengan wajah yang membuat hati terasa damai. Para ulama menyebutkan bahwa mimpi ini adalah tanda bahwa Allah sedang mengirimkan ketenangan lewat sosok yang mewakili kedamaian bagi jiwamu. Bukan berarti orang itu nyata, namun pesannya nyata, perasaan tenangnya nyata, dan perubahan hati setelah bangun juga nyata. Mimpi ini biasanya datang ketika engkau sedang berada dalam masa berat. Allah tidak membiarkanmu sendirian. Ia menenangkanmu lewat sesuatu yang bisa diterima oleh jiwamu tanpa perlawanan. 5 Mimpi menangis. Tetapi saat bangun justru merasa lega. Ini adalah salah satu mimpi yang paling dalam maknanya. Kadang engkau merasa dirimu menangis dalam mimpi. Kadang engkau memegang dada. Kadang engkau bersujud dalam mimpi. Atau sekadar duduk sambil menangis tanpa sebab. Namun setelah bangun, engkau merasa sangat ringan. Seolah beban yang engkau bawa selama berminggu-minggu jatuh begitu saja. Seolah ada sesuatu yang lepas dari hatimu. Inilah salah satu tanda yang paling sering muncul pada orang yang berdoa di waktu malam. Tangisan dalam mimpi adalah cara Allah membersihkan hatimu ketika engkau sendiri tidak sanggup mengungkapkan bebanmu dengan kata-kata. Ia membersihkan lewat tidurmu. Ia menenangkan lewat bayangan. Dan ketika engkau bangun, engkau tahu bahwa semalam ada sesuatu yang Allah sembuhkan tanpa engkau sadari. 6 Mimpi melihat pintu terbuka atau jalan yang panjang. Ini
adalah mimpi yang sering muncul pada orang yang sedang kesulitan hidup. Pintu terbuka melambangkan peluang, jalan panjang melambangkan perjalanan yang akan dimudahkan. Jika mimpi ini muncul setelah tahajud, itu pertanda bahwa doa-doamu tentang rezeki, karier, jodoh, atau masalah keluarga sedang diaminkan oleh langit. Pintu itu adalah simbol jalan keluar. Jalan panjang itu adalah tanda bahwa pertolongan sedang bergerak. Walaupun engkau belum melihat bentuknya, mimpi-mimpi seperti ini bukan mimpi sembarangan, bukan bunga tidur, bukan hayalan tanpa makna. Ia adalah pantulan dari hati yang sedang dibimbing Allah. Setelah memahami jenis-jenis mimpi yang sering muncul pada orang yang rutin tahajud, kini kita masuk pada bagian yang paling penting, bagaimana sebenarnya kita harus menyikapi mimpi-mimpi itu. Sebab tidak semua mimpi harus ditafsirkan, namun tidak semua pula boleh diabaikan. Ada adabnya, ada hikmahnya, dan ada dalil yang menuntun kita. Hal pertama yang perlu kita tanamkan dalam hati adalah bahwa mimpi yang baik adalah karunia dari Allah. Rasulullah menjelaskan dalam hadis sahih bahwa mimpi itu terbagi menjadi 3 macam. Mimpi dari Allah, mimpi dari diri sendiri, dan mimpi dari setan. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Mimpi yang baik adalah bagian dari kabar gembira bagi hamba yang sedang berada di jalan yang benar. Ketika seseorang rutin tahajud, hati itu bersih. Dan ketika hati bersih, mimpi dari Allah menjadi lebih mudah masuk dan lebih mudah dipahami oleh rasa. Oleh sebab itu, Rasulullah menyebut mimpi baik sebagai bagian dari nubuah yang tersisa. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa mimpi yang benar adalah satu dari 46 bagian kenabian. Maka, bagaimana kita menyikapinya? Pertama, jangan terburu-buru menafsirkan mimpi. Orang yang baru saja mengalami mimpi kuat biasanya ingin segera tahu artinya. Namun langkah pertama, bukan menafsirkan, tetapi menenangkan hati dan mengingat Allah. Rasulullah bersabda bahwa mimpi yang baik adalah kabar gembira, namun beliau tidak memerintahkan untuk langsung mencari arti simbolnya. Beliau mengajarkan untuk meminta kebaikannya kepada Allah. Karena itu, ketika engkau bangun dari mimpi setelah tahajud, ucapkan dalam hati, semoga ini adalah kebaikan dari Allah. Mimpi adalah pesan lembut, bukan perintah. Aku harus tenang menerimanya. Jika mimpimu membuat hati tenang, itu tanda kebaikan ini sesuai dengan sabda Rasulullah. Mimpi yang baik datang dari Allah. Mimpi yang membuatmu tenang, walaupun gambarnya tidak jelas, adalah bagian dari rahmat Allah. Para ulama menjelaskan bahwa ketenangan setelah mimpi adalah petunjuk paling jujur untuk membedakan mimpi dari Allah dengan mimpi yang datang dari selainnya. Jika setelah mimpi itu engkau merasa ringan, damai, atau yakin, itu berarti Allah sedang menguatkan jiwamu. Ini sering muncul pada orang yang sedang berada dalam masa sulit, tetapi tidak berhenti mencari Allah di waktu malam. Tahajud membuat hati lebih lembut, dan mimpi membuat hati lebih paham. Jika mimpi itu terasa seperti nasihat, ikuti dengan cara yang sederhana. Ada mimpi yang seolah menyampaikan pesan, bukan suara, bukan kata-kata, tetapi arah, seolah Allah sedang membimbing pikiranmu untuk melihat sesuatu dengan lebih jelas. Dalam Al-Quran, mimpi menjadi salah satu cara Allah menunjukkan jalan, seperti kisah Nabi Yusuf. Namun yang perlu dipahami adalah bahwa Nabi Yusuf diberi keistimewaan khusus dalam menafsirkan mimpi, kita tidak. Karena itu, cara menyikapinya bukan dengan menafsirkan simbol-simbol secara rumit, tetapi dengan mengambil hikmahnya. Jika mimpi itu membuatmu ingin memperbaiki ibadah, perbaiki. Jika mimpi itu membuatmu ingin menjauhi maksiat, jauhi. Jika mimpi itu membuatmu ingin bersikap lebih sabar, maka sabarlah. Hikmah itu datang bukan dari gambarnya, tetapi dari rasa yang Allah tanamkan. 4. Jangan menceritakan mimpi kepada orang yang salah dalam. Banyak kitab tafsir mimpi ulama klasik dijelaskan bahwa mimpi baik hanya boleh diceritakan kepada orang yang mencintai kita, orang yang bijak, atau orang yang saleh. Dasarnya adalah hadis Rasulullah. Jangan ceritakan mimpi kecuali kepada orang yang engkau percaya, karena mimpi bisa dipengaruhi oleh reaksi orang yang mendengarnya. Jika engkau menceritakan mimpi baik kepada orang yang iri, ia bisa mengubah rasa itu menjadi keraguan. Jika engkau menceritakannya kepada orang yang tidak mengerti, ia bisa membuatmu salah paham. Karena itu, simpanlah mimpi itu sebagai rahasia antara engkau dan Allah. Jika ingin bercerita, pilihlah seseorang yang hatinya bersih. 5. Jadikan mimpi itu penguat iman, bukan petunjuk hidup yang menggantikan doa. Tidak.
ada mimpi yang boleh membuatmu meninggalkan ikhtiar. Tidak ada mimpi yang boleh membuatmu berhenti berdoa. Tidak ada mimpi yang boleh menggantikan usaha nyata. Mimpi yang datang setelah tahajud hadir sebagai penenang, bukan sebagai kompas yang mengatur langkah secara mutlak. Allah memerintahkan hambanya untuk berdoa dan berusaha, bukan menunggu mimpi. Mimpi adalah hadiah bagi yang setia di malam hari, bukan pedoman untuk menggantikan doa dan tawakal. Karena itu, sikapi mimpi dengan tenang, ambil hikmahnya, ambil ketenangannya, ambil dorongannya, lalu lanjutkan hidupmu dengan usaha yang lebih baik. 6. Jika mimpi membuatmu takut, berlindunglah kepada Allah. Kadang mimpi aneh muncul bukan karena pesan, tetapi karena hati sedang lelah. Namun jika engkau rutin tahajud, lalu bermimpi buruk, jangan takut. Rasulullah telah mengajarkan caranya. Beliau bersabda, jika seseorang melihat mimpi buruk, hendaklah ia berlindung kepada Allah, tidak menceritakannya, dan tidak ada mudarat bagi dirinya. Mimpi buruk setelah tahajud bukan tanda bahwa Allah menjauh, justru itu tanda bahwa hatimu sedang dibersihkan, sehingga hal-hal yang tersimpan dalam jiwamu muncul ke permukaan. Berlindunglah, doa, dan lanjutkan ibadahmu. 7. Yang terpenting dari mimpi setelah tahajud, bukan gambarnya, tetapi perubahan dalam hatimu. Ingatlah satu hal, Allah tidak menilai baik atau tidaknya. Gambar dalam mimpi yang Allah nilai adalah perubahan yang muncul setelahnya. Jika setelah mimpi tertentu engkau menjadi lebih lembut, itu petunjuk. Jika setelah mimpi tertentu engkau merasa lebih sabar, itu bimbingan. Jika setelah mimpi tertentu engkau merasa lebih yakin kepada Allah, itu adalah jawaban yang selama ini engkau cari. Mimpi hanya jalan, yang memberi rasa adalah Allah, dan rasa itu lebih jujur daripada gambar apapun yang engkau lihat saat tidur. Setelah semua perjalanan panjang yang engkau jalani, setelah malam-malam penuh lelah yang engkau lalui, setelah doa-doa panjang, yang kadang membuatmu sendiri ingin menangis karena tak tahu lagi harus memohon apa, tahajud menjadi ruang paling sunyi untuk jiwamu bersandar. Dan mimpi-mimpi yang muncul setelahnya bukan sekadar bayangan. Tidur bukan sekadar cerita samar, tetapi bagian dari cara Allah merawat hati yang sedang mencarinya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa Dialah yang mengambil jiwa manusia ketika tidur dan memulangkannya ketika bangun. Ayat ini terdapat dalam surah Az-Zumar. Di sanalah hikmahnya, bahwa tidur bukan sekadar istirahat, ia adalah maman. Ketika Allah menyentuh jiwa kita dengan cara yang tidak kita pahami, kadang dengan ketenangan, kadang dengan peringatan lembut, kadang dengan petunjuk yang hanya bisa dipahami oleh hati kita sendiri. Karena itulah, mimpi setelah tahajud sering terasa berbeda. Ia datang ketika hatimu baru saja dibuka oleh sujud, ketika dadamu baru saja dilembutkan oleh doa, ketika jiwamu baru saja dibersihkan oleh air wudhu yang dingin. Tidak heran bila mimpi itu terasa seolah lebih hidup, lebih dekat, dan lebih jujur daripada perasaanmu sendiri. Namun ada satu hikmah besar yang harus engkau pegang. Allah tidak memberi mimpi untuk menakuti. Allah tidak memberi mimpi untuk membuatmu bingung. Allah memberi mimpi untuk menguatkan bagian dalam dirimu yang tidak terlihat oleh siapapun, bagian yang bahkan engkau sendiri tidak tahu bagaimana mengobatinya. Dan tanda terbaik dari mimpi yang datang setelah ibadah malam bukan pada gambarnya, tetapi pada perubahan dalam hatimu setelah bangun. Jika mimpi itu membuatmu ingin bertaubat, berarti Allah memanggilmu. Jika mimpi itu membuatmu ingin memperbaiki diri, berarti Allah sedang menuntunmu. Jika mimpi itu membuatmu merasa lebih tenang, berarti Allah baru saja menyentuh jiwamu. Jika mimpi itu membuatmu yakin bahwa doamu tidak sia-sia, berarti Allah telah menguatkan tekadmu. Rasulullah bersabda bahwa mimpi baik adalah kabar gembira bagi orang beriman. Kabar gembira bukan berarti jawaban instan, tetapi tanda bahwa langkahmu tidak sia-sia, bahwa setiap sujudmu dicatat, bahwa setiap tetes air matamu di malam hari tidak jatuh tanpa makna di sisi Allah. Karena itu, jangan terburu-buru menafsirkan mimpi. Jangan pula mengabaikannya. Sikapi dengan ketenangan, ambil rasa baiknya, ambil dorongan lembutnya. Lalu lanjutkan hidupmu dengan hati yang lebih kuat. Jika hari ini engkau sering mengalami mimpi-mimpi yang terasa aneh setelah tahajud, berhentilah mengira itu kebetulan. Tidak ada kebetulan bagi orang yang mengetuk pintu Allah di waktu yang paling sunyi. Ada pesan, ada tanda, ada rahmat yang sedang mendekat.
Mungkin bukan jawaban yang engkau tunggu, mungkin bukan keajaiban yang engkau harapkan, namun itu bukti bahwa Allah masih melihatmu, masih menjagamu, masih menguatkanmu dengan cara yang hanya engkau yang bisa memahaminya. Dan ingat satu hal, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, bahwa Dia tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Jika engkau masih diberi mimpi setelah sujud malam, itu tanda bahwa engkau masih kuat, masih dicintai, dan masih dalam penjagaan yang tidak pernah berhenti. Tahajud mungkin melelahkan, mimpi-mimpi itu kadang membingungkan. Hidup juga tidak selalu mudah. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkanmu, Ia hanya ingin engkau sedikit lebih dekat, sedikit lebih sabar, sedikit lebih yakin pada janjinya, dan mungkin mimpi itu adalah cara Allah berbisik lembut ke dalam hatimu, aku mendengarmu, aku melihatmu, aku sedang menuntunmu. Teruslah bangun di malam hari, teruslah mengetuk pintu yang sama, karena suatu hari, apa yang engkau minta dalam sujudmu akan mendatangimu dengan cara yang tidak pernah engkau bayangkan.